Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, amma ba'd. Jemaah salat zuhur dan seluruh pengurus masjid yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah senantiasa mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul mulia, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami menyampaikan selamat memasuki tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya diterima, dibalas, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah berikan untuk kita semua bila kita membutuhkannya nanti di kehidupan akhirat. Kemudian kita berharap tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tahun-tahun depan yang akan kita lalui jauh lebih baik dari yang sudah-sudah, insyaallah. Nah, kita manusia ini melewati banyak dimensi alam. Ada yang pertama dikenal dengan alam ruh. Kita belum berjasad seperti ini. Dari proses alam ruh, lalu kita pindah ke alam rahim. Sebentar di alam rahim itu. Jadi ada manusia yang di alam rahim dia lama, ada dia di dunia lebih sebentar lagi. Artinya ada seorang yang lahir ke dunia hanya beberapa hari dia meninggal. Dari alam rahim berpindah alam dia ke alam dunia. Di alam dunia nanti pindah lagi ke alam barzah. Barzah itu adalah alam pertama dari kehidupan akhirat. Nah, di alam dunia ini, kata para ulama, kita juga melewati beberapa dimensi waktu ketika kita hidup di dunia. Ada orang hidup di dunia dihabiskan waktu 40 tahun. Ada yang 50, ada yang 60, 70, bahkan 100 tahun. Kata ulama, yang 60 tahun akan dia lalui ini dibagi menjadi 3 dimensi. Ada dimensinya al-ams, dimensi masa yang telah berlalu. Dunia tapi masanya telah berlalu. Misalkan di antara kita ada umurnya sudah 50 tahun saat ini, maka 50 tahun yang sudah berlalu itu hitungnya satu masa, al-amsi, hari yang telah berlalu. Berapapun harinya, berapapun jumlah bulannya, hitungan tahunnya dia dihitung satu hari, dimensi masa yang telah berlalu. Na'isuhu, untuk masa yang telah berlalu itu asnahu lan ya'ud. Dia sudah habis, Pak. Sudah kita pakai. 50 tahun sudah terpakai. 40 tahun sudah terpakai. Sudah habis. Lam ya'ud, kata ulama. Dan dia tidak akan kembali lagi. Yang sudah itu tak akan kembali lagi. Maka pepatah Arab mengatakan, laitas syabab ya'udu ayyam. Andai muda itu datang kembali. Tidak mungkin muda itu datang lagi. Yang bisa datang apa? Jiwa muda. Tapi kalau fisik muda, untuk masa yang sudah kita habiskan, masa yang berlalu ini, Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka telah kami ilhamkan kepadanya fujur dan takwa. Jadi masa lalu kita itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
isinya ada fujur, ada takwa. Fujur itu maksiat, takwa itu taat. Hidup masa lalu itu ada kebaikan, ada keburukan. Hidup masa lalu ada positif, ada negatif. Itu semua kita. Tak mungkin kita sudah habiskan 40-50 tahun isinya baik semua, tak mungkin. Tak pula mungkin isinya buruk semua, tak mesti seperti itu. Dua, ada baik, ada buruk. Kata para ulama, yang baik ini, kebaikan-kebaikan masa lalu itu hendaknya disimpan, di-save, sembunyikan. Tak usah dicerita-ceritakan, tak usah disebut-sebut, tak usah dipamerkan, tak usah dibuat status di media sosial. Kalau bukan karena aku tak jadi Masjid Darul Aman, itu apa disebutkan? Jadi setiap kebaikan masa lalu itu selayaknya disembunyikan. Kenapa? Karena kalau kita pamerkan itu sangat riskan, nanti bisa ria, bisa sombong, angkuh, ujub dan lain-lain sebagainya. Oke, kalau kita terjaga dari sifat itu, tapi banyak juga manusia akhirnya korban dari penyakit hati, ingin memamerkan sesuatu. Ria, amal yang banyak kalau dilakukan dengan ria hilang nilainya. Amal yang banyak kalau disombong-sombongkan hilang nilainya. Maka sebaiknya disembunyikan kecuali dalam beberapa kondisi, misalkan untuk memotivasi orang lain agar dia juga berbuat baik, silahkan. Tetapi memang Rasulullah SAW telah sampaikan bahwa beramal secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik, lebih besar nilainya di sisi Allah daripada beramal kita perlihatkan kepada orang lain. Makanya sholat tahajud itu istimewa, Pak. Karena orang tak tahu, kecuali Bapak live streaming sholat tahajudnya, itu tahu orang kan gitu kan, dibuatnya ya Pak, dibuatnya dulu live Facebook, baru sholat tahajud, ya itu tahu orang. Tapi secara umum kita tak akan melakukan itu. Wa'alam anna syarafan nas fi qiyamil layali, kata Nabi, ketahuilah letak kemuliaan seseorang itu pada qiyamul lailnya. Siapa yang menjaga qiyamul lailnya, dia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tak tahu orang dimensinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terhadap keburukan masa lalu itu, yang pertama kita harus bertaubat. Tak ada manusia yang tak melakukan kesalahan. Semua pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu, kata Nabi, at-tawwabun, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bayangkan dosa masa lalu itu, lalu dia menyesal, kemudian dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa tersebut. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Itu catatan tuh ada, Pak, tapi dia sudah ditipek. Nanti ada masa di akhirat Allah tanya, Allah suruh kepada kita, Iqra kitabak, baca catatan kalian. Nanti ada masanya semua catatan akan kita baca. Cuman Allah kasih ciri-ciri, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisabai yasiro. Kalau kitab kalian nanti datang dari sebelah kanan, maka hisabnya akan ringan. Tapi kalau belakang, waro al-zahri, datang catatan itu dari belakang, maka dia akan mengatakan, alangkah celakanya aku, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Itu kode-kodenya dikasih Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua catatan kita nanti datang dari sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masa yang sudah berlalu itu banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada
Allah. Lalu ada dimensi live, dimensi siaran langsung, Pak. Inilah hidup kita yang siaran langsung. Kalau Bapak ada, Bapak pasang live di TikTok, live Instagram, ada live Instagram, tak tahu saya. Ada ya? Nah, saya tak ada Instagram. Live di Facebook misalkan. Live-nya hidup kita inilah nih, yang sekarang. Ini kalau malaikat pakai iPhone atau Android, Pak, disaksikannya dia kita live kita nih baik, dia akan tekan tombol love tuh. Suka malaikat tuh, akan dia tekan tombol love tuh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia melihat perbuatan kita nih baik, suka. Sholat berjamaah, dengar kajian di masjid, zikir, itu kan kalimat-kalimat perbuatan-perbuatan yang disukai oleh para malaikat. Dia akan tekan tombol love sebanyak-banyaknya. Inilah live. Dan sifat hidup yang sedang berlangsung itu, kata ulama, lam yadum, tidak kekal. Hari ini tidak akan begini dia terus. Hari ini tidak akan kekal. Yang sedang terjadi itu tidak akan begitu terus menerus. Yang kaya, iya, saat ini engkau kaya. Yang sedang punya jabatan, betul, saat ini engkau punya jabatan. Yang banyak, yang tinggi pangkatnya, benar, engkau pangkatmu tinggi sekarang. Yang susah, jangan berkecil hati, sebentar saja. Sekarang engkau susah, besok, lusa, bulan depan, tahun depan, belum tahu kenapa. Karena istilah yang sering muncul dalam kita itu apa? Roda berputar, masa itu bergulir. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya kita tak boleh menyombongkan hari ini. Kenapa hari ini tak boleh kita sombongkan? Karena masih ada hari esok. Jangan angkuhkan hari ini, karena besok adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh sekarang jabatan tinggi, iya, hanya beberapa tahun jabatan itu akan hilang, berputar. Nah, untuk masa yang hari ini kita diperintahkan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diperintahkan untuk tetap melakukan kebaikan, mengajak orang buat baik, terus menginformasikan kebaikan untuk orang lain. Penting. Yang ketiga disebut dengan al-ghad, dimensi masa akan datang, hari esok, kata ulama. La nadri ila aina sanakun. Besok tuh kita tidak tahu kita akan kemana, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena bahagian hal yang misteri, rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besok itu misteri, masa depan itu misteri. Perintahnya yang pertama, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang terjadi dalam hidup ini adalah sangkaan kita. Ana inda zonni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau sangkaan kita terhadap hidup ini baik, maka yang akan terjadi baik-baik saja. Kalau sangka kita buruk, yang terjadi akan buruk pula. Maka kita harus mengedepankan prasangka baik, mesti. Makanya prasangka buruk itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebahagian prasangka buruk itu adalah dosa. Jika prasangka buruk dosa, maka prasangka baik pahala. Sering-seringlah berprasangka baik. Selain melapangkan dada, melepaskan pikiran, menghilangkan kita dari penyakit stres. Jadi orang yang sering prasangka buruk, mudah hidupnya stres. Hati-hati, hindari hal-hal yang demikian. Dan kemudian yang terakhir, untuk kehidupan yang masih dirahasiakan oleh Allah, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. La yaruddul qada illa doa, kata Nabi. Tidak ada yang mampu, yang bisa merubah takdir yang buruk yang belum terjadi dalam hidup seseorang kecuali doa. Jadi ada takdir yang belum terjadi. Ini qadar.
sudah terjadi, ada yang belum terjadi, hari esok dan seterusnya itu belum terjadi. Untuk masa, untuk waktu, untuk kejadian yang belum terjadi itu, andai ada keburukan di dalamnya, kata pendapat ahlu sunnah wal jamaah, keburukan itu bisa bertukar menjadi baik, dan penukarnya itu hanya satu, doa. Makanya untuk masa akan datang banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dia tidak akan pernah meremehkan doa. Karena Nabi katakan la ta'jizu fid du'a, kalian jangan sepelekan doa. Fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahad, karena seseorang tidak akan binasa selama dia masih mau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk masa yang telah lalu banyak-banyak beristighfar, untuk masa sekarang banyak-banyak bersyukur, untuk masa akan datang banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi masa akan datang, itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.